وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Taib, jadi yaitu keutamaan di salat di Masjidil Haram. Taib, kita ke pasal Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah faslun fa in ayyana bin nadhrihi zamanan ta'ayyan wa lazimahu ay ya'takifa fihi li'anna Allah ta'ala ayyana li'ibadihi aw li'ibadatihi zamanan fata'ayyana bin nadhri. Taib, ahsant. Kalau tadi nazar untuk i'tikaf namun dikaitkan dengan tempat, maka ini enggak lazim harus di tempat yang disebut, kecuali 3 tempat tadi, ya, masih tadi. Kalau antum menyebut saya bernazar akan i'tikaf di Masjid Muhsinin, antum boleh di Masjid Al-Ikhlas, antum boleh di masjid lain. Ya. Namun kalau misalnya antum menta'in dan menentukan nazar zamanan dari segi waktu, nah ini ada fikih tersendiri. Maka nazar ini mungkin orang Indonesia enggak banyak melakukan, jemaah. Tapi kadang ketika kita punya fikihnya, kita ada kesulitan, ada kebutuhan, ada hajat, kadang kita bernazar kepada Allah Azza wa Jalla, kalau ternyata hajat saya tuntas, saya bernazar akan melakukan ini, melakukan itu. Fikih nazar ini fikih yang sejujurnya jarang sekali dibahas di Indonesia ini, karena memang orang Indonesia enggak biasa nazar. Biasa janji tapi enggak biasa nazar. Nazar ini kan janji ke Allah gitu loh. Nah, jadi di sini kalau nazarnya dikaitkan dengan zaman ta'ayyana, maka itu berlaku, zaman itu harus diterapkan. Ya, walazimahu an ya'takifa fihi, dan kalau dia nazar untuk i'tikaf di zaman tertentu, maka dia harus melakukannya di zaman yang disebut oleh dirinya pada saat nazar. Lazimahu ya'takifa fihi li'anna Allah Ta'ala ayyana li'ibadihi zamanan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untuk hambanya zaman, waktu. Beberapa masalah fardu, ibadah fardu itu Allah kaitkan bukan dengan tempat, tapi dengan apa? Zaman. Contoh salat. Salat 5 waktu itu kaitannya bukan tempat, jemaah. Antum bisa di masjid mana aja terserah. Yang penting waktunya ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, begitu. Kemudian puasa, zakat dengan waktu, zakat fitr dengan waktu, zakat mal dengan haul, waktu dan nisab, takarannya apa, berapa minimal. Kemudian juga puasa dengan waktu. Coba antum lihat, puasa rata-rata dikaitkan dengan waktu, kecuali mungkin satu, puasa Arafah dikaitkan dengan tempat. Itu pun terjadi khilafiyah, apakah dengan tempat atau dengan tanggal. Tapi rata-rata puasa itu dikaitkan dengan waktu. Ramadan, puasa Ramadan dengan waktu, bukan dengan tempat. Muharram, Senin Kamis, Bid, semua dikaitkan dengan waktu. Ya, haji pun musim dengan waktu. Memang haji dalam beberapa hal, Muzdalifah, Mina, Arafah dengan tempat, betul. Tetapi tempat ini tidak akan berlaku ketika waktunya enggak dapat, enggak. Coba sekarang Padang Arafah, di selain tanggal hari Arafah itu enggak berlaku apa-apa. Berarti waktu ini sangat penting untuk suatu hal yang fardu. Maka ketika antum bernazar dan nazar tersebut dikaitkan dengan waktu, maka antum harus menunaikan dengan waktu yang antum wajibkan itu sendiri. Fata'ayyana bin nazar. Baik. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah fa in nadhara i'tikaf al-ashr al-awakhir lazimahu dukhulu mu'takafihi qabla ghurubi syamsi lailati 21 wa yakhruju minhu ba'da ghurubi syamsi syahri li'anna dhalika huwa al-ashru tamman kana syahru aw naqisan. Baik. Di sini ada dua pendapat sebenarnya. Di sini fa in nadhara, kalau misalnya seseorang bernazar i'tikaf al-ashr al-awakhir, saya pengen i'tikaf 10 terakhir Ramadan, 10 terakhir. Jadi bernazar, kalau misalnya ya dagangan saya laris di awal Ramadan,
maka saya akan i'tikaf, saya bernazar akan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Maka lazimahu dukhulu mu'takafihi qabla ghurubi syamsi lailati 21. Maka harus dia masuk ke tempat i'tikafnya, itu masjid i'tikafnya, sebelum terbenam matahari menuju malam ke-21. Karena dia bilang 10 hari terakhir. Dan ingat, 10 hari terakhir itu ngitungnya dari depan, Pak. Bukan dari belakang. Ya, dari depan. Itu yang sahih. Maka berarti misal hari ini sekarang kan berapa nih? 16 ah? Anggap aja sekarang 20. Hari ke-20 puasa. Berarti nanti maghrib itu 21. Kalau antum bernazar, saya bernazar 10 hari terakhir saya akan i'tikaf di Masjid Al-Muhsinin. Berarti antum harus ada, benar gak nih kalimat ini? Harus ada di Masjid Al-Muhsinin sebelum terbenam matahari. Benar gak kalimat ini? Enggak benar. Kalimat harusnya enggak benar. Nih antum bilang, ana bernazar kepada Allah akan i'tikaf 10 hari terakhir di Masjid Al-Muhsinin. Terus kemudian Anda bilang, berarti antum harus ada di Masjid Al-Muhsinin sebelum terbenamnya matahari nanti sore. Benar gak? Ada gak yang salah di kalimat ini? Salahnya mengharuskan di Masjid Al-Muhsinin. Antum boleh di masjid lainnya. Yang penting ini, berarti antum harus berada di masjid apapun manapun masjid itu, yang penting sebelum terbenam matahari nanti. Karena ketika matahari terbenam nanti itu udah masuk 21, itu udah masuk 10 terakhir Ramadan. Pahami baik-baik itu, ya ikhwan. Ya. Wa yakhruju, nah karena 10 hari terakhir Ramadan, kapan dia keluarnya? Karena ini i'tikaf. Dia bilang 10 hari terakhir Ramadan, berarti dia pengen i'tikaf yang full. Wa yakhruju minhu ba'da ghurubi syamsi akhir yaumin min asy-syahr. Dia baru keluar, boleh keluar pulang ke rumah setelah terbenamnya matahari akhir hari dari bulan Ramadan. Bisa tanggal 29, bisa pula tanggal 30. Lianna dzalika huwa al-ashr, itulah 10 namanya. Ya. Tadi sampai mana? Tamman kana asy-syahru au naqisa. Baik bulannya sempurna 30 atau naqis kurang 29. Jadi Ramadan kan ada 11 29, ada 11 30. Nah, sekarang pahami baik-baik ikhwan, bekal juga buat antum mengetahui ya i'tikaf. Ya, itu i'tikaf ada 3 macam. Nanti i'tikaf untuk 10 terakhir Ramadan ada 3 macam. Mungkin bisa diganti sesinya ya. Ini penting baik-baik, perhatikan baik-baik. I'tikaf 10 terakhir Ramadan itu ada 3 tabaqat. 3 tabaqat itu 3 tingkatan. Pertama i'tikaf tam, i'tikaf yang sempurna antum lakukan. Yang kedua, i'tikaf ghairu tam, i'tikaf yang kurang sempurna. Yang ketiga, i'tikaf naqis, i'tikaf yang masih ada kekurangan, i'tikaf kurang namun baik gitu. Yang pertama i'tikaf tam, i'tikaf sempurna, yaitu antum sudah ada di tempat i'tikaf di masjid sore 20 Ramadan menuju 21. Sebelum maghrib antum sudah ada di masjid, di tempat i'tikaf antum. Dan antum keluar setelah terbenam matahari 1 Syawal. Baik itu setelah 29 kalau emang 29 doang, atau setelah 30 tentunya kalau emang 30. Gitu ya. Tapi kan berarti kalau 29 berarti cuma 9 hari dong, enggak 10 hari. Ya, qadarullah, karena memang dapatnya segitu. Walaupun nanti ada rinciannya, tapi ala kulli hal ya segitu dah. Nah, itu berarti i'tikaf yang sempurna, dan prosesi 10 hari itu antum enggak pulang ke rumah. Kecuali hajat yang sangat baru boleh. Ya, antum enggak boleh keluar dari area masjid selama 10 hari itu.
Kecuali mungkin ada hajat seperti mandi, atau mungkin tempat wudhu terpisah dari aula masjid, dia keluar ke area tempat wudhu, itu nggak masalah karena hajat. Hajat yang layak gitu loh, bukan hajat-hajatan. Ya. Adapun kalau misalnya lagi ini ada hajatan di sana, dia ke hajatan dulu, ya ini baru batal i'tikafnya, karena itu bukan hajat dia. Ya. Kayak misalnya muhsinin, makanya tegaskan juga bahwasanya area yang pelataran ini masjid. Makanya jangan dijadikan tempat untuk mencacah hewan kurban. Ini masjid. Sehingga antum kalau i'tikaf di sini, antum boleh di sana. Dan ana pikir juga pada banyak yang di luar, mungkin karena kalau di dalam entah kedinginan atau pengen dapat nuansa muhsinin versi luar kan enak. Boleh. Itu masih masjid. Asal jangan di parkiran i'tikafnya, apalagi di rumput-rumput sana. Karena itu bukan bagian dari hukum masjid lagi. Maka selama 10 hari itulah area antum tuh. Kalau antum mau i'tikaf sempurna. Gitu. Enggak harus di dalam sini terus. Antum juga boleh tiduran di situ kalau memang berhajat untuk tidur, enggak masalah, baik siang maupun malam. Baik siang maupun malam. Taib. Kemudian kalau kamarnya Ustadz nih gimana? Antum di sini apa di sana? Sini. Bisa di sini, bisa di situ. Adapun kalau misalnya kamar itu bukan bagian dari masjid. Ya, mihrab yang memang dijadikan sebagai kamar, maka ini bukan, makanya enggak bisa antum tahiyatul masjid di kamarnya Ustadz ini. Lagi pula ngapain juga kan ada di sini luas. Ya kan? Jadi tahiyatul masjid di sini atau di area sana. Maka kalau misalnya Ustaz Fawaz mau i'tikaf full, antum ke kamar ketika ada hajat aja, ngambil buku atau apa gitu. Kalau emang mau full, gitu. Jadi kelihatan terus di sini, gitu. Ke situ dan tidur jangan di situ, karena itu sudah menjadi rumah. Ya, sudah menjadi rumah. Itu bukan sebagai masjid hukumnya, begitu. Ya, tidak ada tahiyatul kamar, gitu. Masjid beda. Taib. Kemudian yang kedua, i'tikaf ghairu tam, kurang sempurna. Yaitu orang yang hanya malam atau siang saja ngambil i'tikafnya. Seperti apa gambarannya? Yaitu dia datang ke masjid sebelum terbenam matahari dan pulang ke rumah setelah subuh. Nah, ini i'tikaf juga bagus, Masya Allah. Itu yang versi malam. Yang versi dia mau i'tikaf siang, yaitu dia datang sebelum subuh dan pulang. Kapan pulangnya? Setelah maghrib. Gimana, bisa dipahami gak ini? Jadi ini hanya mengambil parsial malam atau siang, gitu aja. Malam full atau siang full. Biasa sih malam ya orangnya. Kalau memang mau seperti itu, maka datanglah sebelum maghrib dan pulanglah setelah subuh. Taib. Yang ketiga, ini i'tikaf yang naqis, kurang. Dan ini yang kebanyakan seperti ini. Dia datang setelah matahari terbenam. Dan berapa lama pun dia di situ, tapi enggak sampai subuh. Walaupun sebentar, dia i'tikaf, maka ini i'tikaf juga. Dan ini mungkin banyak dari kita, karena mungkin kita sibuk kerja dan banyak urusan. Itu dimaklumi. Teman-teman yang mungkin masih kerja di 10 hari terakhir, tapi dia nggak mau ketinggalan untuk terutama malam Lailatul Qadar, dia bisa menerapkan yang ketiga ini. Karena dia berudzur, karena emang nggak memungkinkan. Misal dia baru sampai rumahnya sore, udah kecapean. Nah, dia baru mulai mau niatan i'tikaf, ntar dah saya pas mau Isya saya datang, niatan saya i'tikaf dari Isya, tarawih, baca Quran, saya pulang nanti misal jam 11 ke rumah. Sebagian dari orang mengikuti pendapat ente enggak i'tikaf kayak gini mah, enggak, ini termasuk i'tikaf kalau dia niatannya apa? I'tikaf. Kalau dia niatannya untuk taat kepada Allah di rumah Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran, zikir, salat, atau mungkin muzakarah bersama para ikhwan, atau mungkin membaca kitab yang berfaedah tentang agama, itu semua termasuk bagian dari taat di dalam rumah Allah. Tapi nisbat pahalanya ya sesuai dengan ya segitu gitu loh. Enggak akan sama dengannya i'tikaf nomor 2 atau ya apalagi yang pertama.
Memang yang pertama itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi itu bukan berarti bahwasannya orang ini i'tikafnya parsial karena kemampuannya segitu doang. Itu bukan berarti orang itu tidak sah i'tikafnya. Dan apalagi dalam mazhab Hanbali, dalam matan Muntahal Iradati Al-Futuhi disebutkan bahwasanya i'tikaf itu adalah luzumu muslimin la ghusla alaihi walau mumayyizan aqilun walau mumayyizan al-masjida li ta'atillahi walau sa'atan. Yaitu itu adalah definisi i'tikaf versi Al-Futuhi Al-Hanbali. Yaitu luzumu muslimin, seorang muslim yang melazimkan, yaitu luzum di sini maksudnya mukth, baqa, yaitu menetap di masjid. Dan muslim ini la ghusla alaihi, tidak ada kewajiban mandi seperti junub atau haid, nifas, tidak ada. Dan dia akil, berakal, walaupun dia anak usia tamyiz, usia 7-8 tahun, itu sah i'tikaf selama dia muslim. Dan di masjid i'tikafnya, walaupun masjid fasum, lah ini kan fasum tanahnya, tapi karena diwakafkan dan tanpa ada pembatasan waktu diisi buat masjid, maka ini hukumnya hukum masjid. Ya, di masjid seperti ini masjid. Dan tujuannya li ta'atillah, melakukan ketaatan pada Allah di masjid itu. Nah, banyak dari orang menganggap bahwa kepanitiaan itu menggugurkan i'tikaf. Khata'. Ini yang harus diluruskan. Makanya fikih i'tikaf ini banyak yang tidak meluruskan sebenarnya. Enggak diperbekalkan oleh beberapa dari da'i kepada marbot dan DKM. Ada misalnya di teman-teman masih di jauh. Beberapa mengalami di benak mereka ada pertanyaan di benak mereka. Ustaz, ini gimana ya kita para marbot dan pengurus masjid pengen dapat pahala banyak seperti ikhwan-ikhwan yang i'tikaf, tapi kita ini enggak i'tikaf. Loh, enggak, antum i'tikaf lah. Enggak, tapi kan kita kan ngurus makanan kan gitu. Nganterin buat sahur mereka buat. Ya, itu tidak menutup untuk eksisnya mereka i'tikaf. Jangan salah gitu loh. Karena mereka mengadakan ketaatan di rumah Allah, dan tanpa jasa mereka para mu'takifin ini enggak mendapatkan servis. Gitu loh. Nah, maka anda jelaskan bahwa antum i'tikaf, antum mu'takifun juga. Karena kalau enggak ada antum para panitia, ini para mu'takifun ini enggak bisa mereka melanjutkan i'tikaf. Mungkin mereka akan cari makan kemana-mana, ngoyo sana sini, keluyuran. Jadi keberadaan antum ini malah justru ketaatan pada Allah. Dan tapi antum ya kalau sebutuhnya aja keluar nyari ambil makanan, antri makan sebutuhnya aja. Ya, gitu. Itu di masih jauh. Kalau di muhsinin tetap panitia, DKM, marbot, ustadznya atau siapapun yang mungkin menyediakan makanan, itu mu'takifun. Adapun keluar untuk hajat, apalagi hajat untuk maslahat rajihah atau untuk maslahat kaum muslimin, maka itu tidak menggugurkan i'tikaf. Malah itu menambah pahala. Ya, malah itu menambah pahala, bagus gitu loh. Jadi jangan difuturin gitu. Ya, panitia-panitia itu mereka dapat pahala yang besar sekali, bahkan bisa aja lebih besar daripada orang yang hanya membaca Al-Qur'an saja atau i'tikaf saja gitu loh. Karena yang i'tikaf saja itu mereka lazim untuk dirinya pahalanya. Adapun orang panitia, dia menjama' i'tikaf, baca Al-Qur'an sekaligus berjasa untuk para kaum muslimin, itu dapat pahala lazim buat dirinya, tapi dia juga pahala muta'addi yang bermanfaat untuk orang lain, malah bisa lebih besar. Malah bisa lebih besar. Sebagian ulama mereka berpandangan beda, mana yang lebih afdal, muadzin atau imam? Mana Ustaz Fawaz? Lebih afdal muadzin? Kok ustaznya imamnya bilang ya imam dong gitu. Muadzin. Pahala dari segi pahala ya, bukan dari segi jabatan atau kehormatan. Pahalanya, pahala. Kita ngomong pahala. Loh,
Padahal muadzin kan lafalnya sama dari mana-mana, dari dulu sama gitu lafal azan. Enggak harus bagus juga ya. Bahkan sebagian ulama memakruhkan azan yang terlalu bagus, diliuk-liuk, malah sebagian ulama memakruhkan. Tapi kenapa muadzin? Padahal imamnya ustaz. Calon LC lagi, subhanallah. Ya kan? Muadzin enggak ada LC-LC-nya. LC-nya pun LC lucu, LC ya. Muadzin. Tapi pahala lebih banyak. Dia pahala lebih banyak. Karena dengan azannya orang-orang kemudian datang. Orang yang datang ke masjid karena azannya itu pahala yang ngalir ke muadzin. Ini bukan mau underestimate keimaman, bukan. Tetapi subhanallah. Kadangkala pahala orang itu tidak kita sangka. Jadi pahala yang sifatnya muta'addi itu bisa lebih banyak dibandingkan pahala yang sifatnya lazim hanya untuk diri sendiri, yaitu pahala yang sifatnya transitif membutuhkan objek itu biasanya lebih banyak daripada pahala yang intransitif tidak membutuhkan objek. Ya, begitu untuk kepanitiaan. Makanya nanti kalau di muhsinin itu DKM, teman-teman panitia marbot itu jangan putus asa, jangan menganggap bahwasannya mereka itu nggak dapat pahala i'tikaf dari ini. Tetap i'tikaf. Dan kita tadi katakan antum bisa i'tikaf yang nomor 3. Kalau memang antum kerja atau capek atau mungkin apa, antum bisa pakai nomor 3. Walaupun ya pahalanya nggak sebanyak nomor 2 atau nomor pertama. Tetapi ala kulli hal semua kan ada bagian masing-masing. Ya kan gitu. Ya. Taib. Nah, ini ada orang 10 hari terakhir dia bernazar untuk i'tikaf. Tapi ada juga wa anhu, pendapat yang kedua. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa anhu annahu yadkhulu mu'takafahu idza shalla subha lima rawat Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subha thumma yadkhulu mu'takafah, muttafaqun alaih. Baik, di sini pendapat kedua bahwasanya orang yang dia bernazar untuk i'tikaf 10 hari terakhir maka enggak harus sebelum maghrib, tetapi di pendapat lain dalam mazhab Imam Ahmad dia masuk ke masjid i'tikafnya ketika mau salat subuh. Dimulai dari hari itu, dimulai dari 21 malam 21 tapi menjelang salat subuh. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW salat subuh kemudian masuk ke masjid i'tikafnya. Ala kulli hal wallahu alam, yang pendapat pertama tadi lebih sahih, yaitu dia sebelum maghrib dia datang ke masjid. Taib. Fadhal istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa in nadhara 10 layalin min akhir asy-syahri fa kharaja syahru naqisan lazimahu qada'u lailatin 'anil 'ashirah li'annahu sarraha bidzalik. Qala rahimahullah wa in nadhara 10 layalin min akhir asy-syahr. Kalau misalnya nih dia bernazar begini. Kalau dagangan saya laris, saya akan i'tikaf 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ingat, bahasanya bukan 10 hari terakhir, tapi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Fa kharaja asy-syahrun naqis, ternyata sampai 29 doang, berarti kan kurang 1. Jadi dia hanya malam saja i'tikafnya, karena nadarnya i'tikaf malam saja. Bukan, dia enggak ngomong 10 hari terakhir, enggak, ngomongnya 10 malam terakhir. Ya, berarti dia i'tikafnya mulai dari sebelum terbenam matahari sampai besok subuh. Di setiap malam selama 10 hari terakhir itu. Ternyata bulan Ramadan kali ini enggak sampai 30, hanya 29. Jadi cuma dapat 9 hari. Maka dikatakan di sini lazimahu qada'u lailatin 'anil 'ashirah. Maka nanti di bulan kapan tahu dia harus mengqada' satu malam lagi untuk i'tikaf. Ya, li'annahu sarraha bidzalik, karena dia telah melakukan tasrih, yaitu mengucapkan nazar dengan waktu dan jumlah yang tegas. 10 hari saya akan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Bukan 10 malam, 10 malam. Ternyata malamnya cuma sampai 9 doang. Oke.
tanggal 29 Ru'yatul Hilal, menuju 30 atau menuju 1 Ru'yatul Hilal Syawal, ternyata pemerintah bilang tidak ada tanggal 30 Ramadan tahun ini. Besok langsung 1 Syawal, kata pemerintah. Aduh, ngutang dong saya, gitu kata antum. Maka antum qadha misalnya di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, dan qadhanya itu persis dengan format tadi, datang sebelum terbenam matahari sebelum maghrib dan baru pulang ke rumah setelah subuh. Dan itu enggak ada yang i'tikaf di Masjid Muhsinin. Antum i'tikafnya di bulan Muharram misalnya. Ya. Habis datang sebelum maghrib. Dah. Habis maghrib kan orang pada pulang, antum tetap di sini baca Quran. Terus azan Isya, orang pada Isya di sini. Selesai Isya, orang pada pulang, antum tetap di sini. Terus tengah malam gitu sendirian, ya, sampai berapa orang curiga gitu. Udah apa? Kok masih hidupnya? Kan bukan Ramadan, bulan Muharram, tapi kok masih hidup Muslimin gitu kan? Dilihat, loh ada 1 orang lagi tidur lagi, gitu kan? Dibangunin nama satpam blok T, blok S dan blok T. Ya. Pak, bangun Pak. Bangun Pak. Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Keranggan misalnya. Oh, bentar Pak, bangun Pak. Ya, mungkin pulang Pak, udah malam gitu. Enggak, saya lagi menunaikan kodok nazar. Kira-kira satpamnya ngerti nggak tuh? Nggak ngerti. Ya, itu qada nazar ya i'tikaf. Gitu fikihnya, ikhwan. Ya, dan harus ditunaikan. Ya begitu. Baik, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa in nadhara i'tikafa syahrin bi'ainih lazimahu dukhulu mu'takafihi qabla ghurubi syamsi min awwalih wa yakhruju minhu ba'da ghurubiha min akhirih. Taman kana syahru aw naqisan li'anna dhalika huwa syahru. Ya subhanallah, kalau ada seseorang bernazar, saya bernazar kalau misalnya dagangan saya laris, saya akan i'tikaf 1 bulan penuh. Misalnya syahr bi'ainihi, 1 bulan disebutin bulan apa? 1 bulan disebutin bulan apa? Dan di sini bulan yang dimaksud bulan Hijriyah. Bulan yang dimaksud di sini bulan Hijriyah. Ya bisa juga kalau dia sebutkan di nazar itu bulan Masehi bisa. Maka lazimahu dukhul mu'takafihi qabla ghurubi syamsi min awalihi. Misal dia harus kalau dia bernazar dengan nama bulan ya, sebulan penuh itu. Nama bulan disebutkan. Maka wajib masuk ke tempat i'tikafnya masjid sebelum terbenam matahari dari awalnya. Ya, sampai wa yakhruju minhu ba'da ghurubiha min akhirih. Dan baru pulang ke rumah, baru keluar dari tempat i'tikaf sebulan penuh. Ya. Setelah matahari terbenam. Setelah sebulan. Taman kana syahru aw naqisa. Baik bulan itu sempurna 30 atau kurang 29. Li'anna dzalika huwa asy-syahr, karena itu tetap disebut 1 bulan. Jadi begini, antum bilang, kalau dagangan saya laris sukses di bulan Ramadan ini, saya akan i'tikaf di bulan Dzulqa'dah full. Di bulan Dzulqa'dah full. Dzulqa'dah kan sebelum Dzulhijjah. Maka kemudian ternyata dagangnya laris, alhamdulillah. Nah, di tanggal 30 Syawal menuju Dzulqa'dah. Ya. Dia menuju Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, besok Dzulqa'dah, maka sebelum maghrib dia harus ada di masjid i'tikaf. Dan karena dia bilang 1 bulan Dzulqa'dah, ya wis di Masjid Muhsinin 1 bulan full. 1 bulan, bro. Makanya omongan tuh dia 1 bulan Dzulqa'dah 1446 145. Masya Allah. 1 bulan 30 hari sampai istrinya bingung. Ya. Kapan dia baru boleh keluar dari tempat i'tikafnya? Setelah Dzulqa'dah lewat. Berarti maghrib Dzulhijjah.
Baik itu Dzulqa'dah bisa 29 doang, bisa juga 30. Jadi 29 hari atau 30 hari dia i'tikaf di Masjid Muhsinin. Iya. Sampai orang ngira ini kayak jemaah tabligh ini kayak. Gitu kan. Taib, seperti itu. Taib, lanjut wa in nadhara. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa in nadhara i'tikafa syahrin mutlaqin khuyira baina i'tikafi ma baina hilalaini wa baina i'tikafi 30 yawman bil adad lianna syahral adadi 30 yawman. Taib, sampai dulu. Wa in nadhara i'tikafa syahrin mutlaq. Kalau dia bernadar saya akan i'tikaf sebulan, i'tikaf 1 bulan mutlak, enggak disebutkan bulannya bulan apa, Dzulhijjah apa, enggak disebut. Maka khuyira baina i'tikafi ma baina hilalaini wa baina i'tikafi 30 yawman bil adad. Maka dia diberi pilihan, antum karena bulannya bebas, antum bilang saya mau i'tikaf sebulan, enggak disebutkan bulan apa, maka antum diberi pilihan. Mau pakai model baina hilalain, antara 2 hilal, yaitu nama bulan ya. Karena setiap bulan pergantian bulan di Hijriah itu kan hilal gitu. Atau antum pakai metode yang penting 30 hari dengan bilangan. Ya. Kalau dengan hilal berarti harus official resmi dimulai dari awal bulan tertentu di kalender Hijriah. Jadi kalau misalnya saya dengan selaris, saya akan sebulan saya akan i'tikaf di Masjid Muhsinin. Oh, antum pilih sebulan ya. Oke, sebulan ini sebulan dengan nama bulannya atau antum pilih 30 hari? Nama bulan. Ya udah. Kapan kira-kira antum mau mulai? Muharram aja deh, berarti Muharram. Tapi bisa juga antum pilih baini i'tikaf fi 30 yawman bil adad, dengan bilangan 30 hari. 30 hari mau kapanpun itu, mau bulan apapun itu. Ya. Mau bulan apapun itu. Nah, kalau emang antum pilih 30 hari, syahrul adad 30 yawman dikatakan di sini. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa yalzamuhu at-tatabu' li'anna syahra bi itlaqihi yansarifu ila al-mutatabi'i falazimahu kama law nadhara yawman. Baik. Maka kalau bagian 30 hari, yang penting 30 hari dah saya. Sebulan kan, yang penting 30 hari. Ya udah, kalau memang pengen pakai jumlah 30 hari bukan dengan penertiban hilal, maka pendapat pertama, antum i'tikafnya harus tatabu'. Tatabu' itu continue, berkesinambungan, bukan terpisah-pisah. Ya, terpisah tapi beda-beda hari tapi sampai 30, enggak. Karena bulan secara mutlaknya, secara yang namanya bulan itu kan hari-harinya selama 29 atau 30 hari kan tatabu', mutatabi', yaitu saling nempel satu sama lain. Maka dia harus mutatabi'. Kama law nadhara yawman, sebagaimana kalau dia bernazar 1 hari. Taib. Wa fihi wajhun akhar, dan ini ada pendapat lain, dan ini terakhir insyaallah. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa fihi wajhun akhar la yalzamuhu at-tatabu' li'anna ma'nan yasihu fihi at-tafriqu falam yajib at-tatabu' fihi bimutlaqin nadhri kama law nadhara i'tikafa 30 yawman wa yadkhulu fi nadhrihi al-lailu wan-nahar li'anna syahra ibaratun anhuma. Taib sampai situ. Wa fihi wajhun akhar, dan ada pendapat lain di antara ashabnya Imam Ahmad, la yalzamuhu tatabu', tidak harus bertalian 30 hari, enggak harus. Karena sebulan yang dimaksudnya 30 hari itu semakna dengan mufarraq, yaitu hari yang terpisah-pisah. Ala kulli hal, di sini yang lebih tepat adalah kalau memang antum bilang saya menadar akan puasa sebulan, maka baik itu bulan disebutkan namanya bulan apa atau bebas di bulan kapan, yang penting 30 hari, maka itu tetap mutatabi', berurutan. Dan masuk ke dalam urutan ini wa yadkhulu fi nadhrihi al-lailu wan nahar. Masuk malam dan siang semuanya dia i'tikafin li'anna syahra ibaratun anhuma, karena 1 bulan itu
terkomposisikan tiap harinya itu malam dan siang, maka 29 atau 30 hari full dia itu sama sekali nggak pulang ke rumah. Ya. Memang hukum-hukum ini apakah terjadi di Indonesia? Susah terjadi. Tetapi kenapa? Di sini Ibnu Qudamah kenapa menyebutkan itu? Karena di zaman dahulu jemaah, orang bernazar tuh banyak. Ya, zaman-zaman sulit gitu loh. Enggak seperti sekarang, apa-apa gampang. Dulu untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kadang seseorang pengen bernazar dulu pada Allah. Ya Allah, kalau engkau menikahkan saya dengan fulanah yang selama ini saya incar, saya bernazar kepada engkau ya Allah, saya akan sedekah gini. Dulu aiman wan nuzur, perjanjian nazar dan juga sumpah-sumpah itu hal yang lazim dan biasa di tanah Arab. Di tanah Arab. Itu biasa sekali. Makanya dalam kitab-kitab fikih masalah kitab Al-Aiman An-Nuzur wan Nuzur itu banyak juga di kitab fikih selalu ada. Tapi fikih zaman dulu. Sekarang kok seolah-olah kita nggak pakai? Iya, karena kita ini orang yang nggak mudah untuk bernazar. Orang Indonesia ini. Dan orang Indonesia nggak bermudah untuk sumpah. Wallahi. Tapi kalau kita dengar orang Arab, dikit-dikit wallahi. Itu semua ada fikihnya. Dan ini membuat cakrawala kita tuh meluas jemaah sekalian. Ternyata nazar ini juga ada syariatnya, ada ketentuannya, ada fikihnya. Nazar tentang i'tikaf. Nah, orang-orang zaman ketika itu mereka banyak bernazar untuk i'tikaf, makanya dibahas di kitab-kitab fikih baik Hanbali atau lainnya. Yang mana kalau kita pelajari sekarang emang ada ya orang kayak gitu? Ya mungkin sekarang nggak banyak yang bernazar untuk i'tikaf. Ya karena udah banyak yang Allah permudah gitu loh. Jadi nggak pakai nazar. Tapi zaman itu ya ada. Ini sebagai khazanah untuk kita. Bahwasanya kultur zaman itu berbeda sehingga menerbitkan kitab-kitab yang menyesuaikan dengan kultur zaman itu. Coba sekarang antum lihat juga di kitab-kitab fikih manapun rata-rata akan ada pembahasan tentang perbudakan dan fikih yang berkaitan dengan budak-budak itu. Sekarang nggak ada perbudakan itu. Tapi ketika antum mempelajari fikih ini yang memang sekarang belum dibutuhkan, tetapi hanya antum belajar untuk mengetahui hukum syar'i dan keagungan syariat Allah Azza wa Jalla, maka antum ma'jur, antum dapat pahala. Sekarang kita belajar tentang nazar, antum nggak bakal nazar sepertinya, mungkin. Tetapi dengan mempelajari ini, antum dapat pahala, beneran dapat pahala, alhamdulillah. Karena ini termasuk hukum-hukum dari mustanad dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. InsyaAllah kita lanjutkan besok ya jemaah sekalian. Ikhwah rahimakumullah. Jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah Kamis dan juga Jumat kita akan lanjut insyaAllah. Kecuali kalau hujan. Kalau hujan itu memang tidak ada kajian. Kayak kemarin Jumat itu terjadi hujan. Jadi kita nggak ngaji. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi kalau misalnya langit biasa aja nggak hujan, kita ngaji insyaallah taala dan insyaallah bermanfaat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.